Info terbaru dari Xiaomi Pad 5 di mana sekarang mendapatkan update dari MIUI 14 ke HyperOS versi 1. Apa saja yang baru, seperti apa performanya, apa saja peningkatannya, fitur desktop mode bagaimana, dan apa aja kekurangan yang dirasakan setelah update. Halo semua, kembali lagi di video kali ini kita akan sharing pengalaman tentang update terbaru dari HyperOS versi 1 di device Xiaomi Pad 5 versi resmi Indonesia. Oke, jadi baru saja kemarin tanggal 27 Maret 2024 kita dapat notif pembaruan update dari Xiaomi untuk file update-nya sebesar 1,6 GB. Kita saranin kalau mau update bisa pakai WiFi supaya lebih aman. Tapi kalau punya paket data yang kencang atau hotspot, kenapa tidak? Setelah melalui proses booting, kita akan langsung disambut dengan desain baru low screen HyperOS. Kita masuk ke home screen, sekilas mirip masih seperti MIUI 14, tapi kalau kita lihat lebih detail beberapa icon ada perubahan desain yang awalnya flat sekarang menjadi lebih 3G. Perombakan besar dari Xiaomi untuk project UI baru mereka HyperOS, khususnya di tablet Xiaomi Pad, di bagian kontrol panel atau biasa dikenal dengan quick setting, sekarang terlihat semakin kesini makin mirip dengan brand buah itu ya. Pemindahan penempatan shortcut Bluetooth di sebelah WiFi, ada tambahan shortcut media baru untuk musik, YouTube, video, dan yang lain. Lalu panel pengaturan kecerahan layar dan volume sekarang menjadi lebih kecil sedikit. Icon shortcut di bawah juga makin minimalis dan icon labelnya bisa diatur, mau ditampilkan atau disembunyikan. Begitu juga dengan shortcut Xiaomi Smart Home. Di bagian pengaturan, sekarang icon jadi lebih rapi dan minimalis. Xiaomi memberikan nama New Palette Dynamic Color untuk tampilan tentang ponselnya sekarang berubah total. Informasi sisa memori dibuat terpisah dan masuk ke sub menu baru. Meskipun sudah update ke UI baru HyperOS versi 1, tapi sayangnya di sini untuk Android-nya masih tetap berjalan di Android 13. Berbeda dengan Xiaomi Pad 6 yang sudah langsung mendapatkan Android 14. Dan biasanya itu nanti akan berpengaruh ke sektor yang lain. Selanjutnya masuk ke bagian desain aplikasi. Di sini tidak ada perubahan sama sekali, tekan dan tahan beberapa detik dengan 4 icon fitur kunci aplikasi split screen, floating aplikasi dan masuk ke aplikasi info. Ada perbaikan di fitur split screen dan floating aplikasi. Meskipun tidak seperti workstation atau desktop mode, sekarang tampilannya tidak terpotong seperti dulu. Jadi kita lebih mudah untuk multitasking, buka beberapa aplikasi sekaligus. Total kita bisa membuka 3 aplikasi di split mode dan 1 aplikasi secara floating. Dan 3 aplikasi yang terbuka ini bisa dijalankan secara bersamaan dengan lancar. Di Xiaomi Pad 5 juga ada perubahan di bagian charging animasinya. Ketika layar dalam mode low screen masih sama untuk animasi chargernya. Yang baru ketika masuk ke home screen, charger animasinya seperti Dynamic Island. Tapi hanya terlihat ketika menggunakan wallpaper warna cerah saja. Ini mungkin cuma perubahan minor tapi memiliki detail yang menarik. Beralih ke widget, untuk tampilan desain menu widget tidak ada perubahan, hanya icon widget quick function berubah yang awalnya abu-abu muda dan tua sekarang menjadi abu-abu dan hitam. Di bagian wallpaper dan screen, yang menjadi selling point Xiaomi dalam HyperOS baru mereka, ketika lock screen kita bisa langsung mengcustom desain tampilannya. Ada 2 pilihan, klasik dan rhombus, dan masih bisa kita custom lagi warna digit jam dan efek wallpapernya.
Fitur baru yang dibawa oleh HyperOS yang mungkin tidak semua orang cocok termasuk kita pribadi. Ketika kita geser ke kanan dari home screen, maka akan masuk ke Google Discover. Fitur ini seperti berita online yang bisa kita baca secara gratis. Tapi kalau merasa risih bisa dinonaktifkan, bukan dihilangkan ya. Caranya teman-teman bisa klik icon profil di pojok kanan atas, lalu masuk ke setting, lalu pilih general paling atas, dan klik discover. Masuk ke galeri sekarang sudah berbeda juga, langsung menu foto. Dan kalau mau lihat opsi folder album, posisinya pindah ke pojok kanan atas. Dan perubahan ini di aplikasi galeri tidak hanya pada UI saja, tapi juga fitur editing video dan foto. Pada menu video editor, sekarang opsi menunya lebih kompleks, hampir mirip seperti aplikasi CapCut. Sekarang kita bisa menambahkan klip video, suara, teks, dibekali juga dengan beberapa pilihan fitur, pengaturan warna video, dan aspek rasio. Dan di bagian foto editornya, juga ada penambahan fitur yaitu erase. Fungsinya bisa hapus subjek atau objek gambar yang mengganggu. Aplikasi File Manager juga mendapatkan perubahan menjadi lebih rapi, dibuat beruntun, list ke bawah di pojok kiri atas. Di aplikasi Note juga sama, dibuat menjadi sidebar di kiri, terkesan lebih minimalis dan juga rapi. Yang selanjutnya adalah aplikasi baru dari Xiaomi yaitu Mi Canvas, sesuai namanya untuk menggambar dan sketsa. Kita pribadi sih tidak begitu butuh ya, karena masih banyak aplikasi pihak ketiga di Play Store yang lebih lengkap kalau untuk urusan gambar-gambar. Tampilan UI kalkulator sekarang menjadi lebih simpel dan lebih praktis. Kalau dulu untuk masuk ke opsi yang lebih spesifik seperti konverter uang, panjang, temperatur, kita harus klik opsi di pojok kanan atas. Sekarang lebih simpel, hanya perlu geser-geser ke kanan dan ke kiri. Di aplikasi kamera juga ada beberapa perubahan. Jika masuk ke menu tab lanjutan, kita bisa ubah desain mode menjadi list atau grid. Untuk kekurangan yang dirasakan setelah update HyperOS versi 1, sampai saat ini sepertinya masih belum ada. Kalau sampai mengganggu, bug minor di lock screen, tanggal tertutup, sama indikator jam ketika ada notifikasi. Kalau buat main game masih aman dan nggak ada lag atau foreclose. Multitasking juga sama, lancar, tidak ada kendala. Namun sayangnya tidak hadirnya fitur desktop mode atau workstation pada update HyperOS di versi 1 ini. Kalau kita lihat adiknya Xiaomi Pad 6 mendapatkan fitur workstation yang memang tidak totalitas mirip seperti desktop mode, tetapi floating aplikasi bisa jadi lebih detail, bisa membuka sampai 4 aplikasi dengan ukuran yang berbeda-beda pula. Apa mungkin karena tidak upgrade-nya Android ke 14? Semoga di update HyperOS versi 2 nanti Xiaomi menghadirkan fitur workstation atau desktop mode untuk Xiaomi Pad 5 dan Xiaomi Pad yang akan datang. Karena bagaimanapun akan sangat berguna sekali buat kerja atau tugas, contohnya aplikasi Office dan lain-lain. Oke, jadi itu adalah apa saja yang baru di update HyperOS versi 1 di Xiaomi Pad 5 dari pengalaman kita, dan kalau ada poin yang kurang bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Kita berharap di versi update terbaru nanti akan ada perubahan lagi dan tentunya fitur yang sudah lama kita nantikan yaitu desktop mode atau workstation. Sambil menunggu update berikutnya, kita bisa menikmati dulu experience baru di HyperOS versi 1 ini. Kalau ada pertanyaan atau mau request pembahasan lain bisa tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you!